Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Sarifuddin. Nomor matrik saya BP22110354. Dan pada kali ini saya akan membuat ulasan novel. Ulasan novel yang saya pilih adalah berjudul Novel Perahu Kertas dari Indonesia, yang mana telah dikarang oleh Dewi D. Lestari. Tahun terbit novel ini adalah pada bulan Ogos tahun 2009 dan mempunyai halaman setebal 444 muka surat. Bagi sinopsis cerita ini, novel Perahu Kertas bertemakan persahabatan, percintaan, dan idealisme seseorang. Kisah ini berawal dengan seorang lelaki remaja yang bernama Kinan yang baru saja lulus daripada sekolah menengah akhir. Lebih tepatnya digelar sebagai SMA di Indonesia. Kinan adalah lelaki yang cerdas, mempunyai minat dan bakat dengan bidang seni yang sangat kuat. Kinan hanya bercita-cita menjadi seorang penulis, tidak ada cita-cita lain baginya. Akan tetapi, kesepakatan antara Kinan dan sang ayah mengharuskan dirinya pergi daripada Amsterdam ke Jakarta untuk melanjutkan kuliahnya di Indonesia, tepatnya di Fakulti Ekonomi Bandung. Tokoh utama lain dalam novel ini adalah Kogi. Kogi merupakan perempuan unik, mempunyai daya imajinasi yang sangat tinggi. Kemudian boleh dikatakan ia berpenampilan yang sangat berantakan. Kogi hendak berkuliah di kampus yang sama dengan Kinang di Bandung. Sejak kecil, Kogi memang sudah mencintai dunia fiction. Maka dari itu, tidak heran bila dirinya mempunyai imajinasi yang tinggi. Ia memiliki koleksi dan bahan bacaan tersendiri, serta hobi menulis cerita fiction. Tidak lain, ia hanya bercita-cita untuk menjadi juru penulis fiction. Akan tetapi dirinya menyadari bahawa penulis fiction bukanlah suatu kerjaya yang menghasilkan dan dapat diterima oleh lingkungan kehidupannya. Kogi memiliki cara tersendiri agar tidak jauh dari dunia penulisan dengan melanjutkan pembelajarannya di Fakulti Sastra. Pertemuan antara Kinan dan Kogi berawal dari Eko dan Noni, yang mana Eko merupakan sepupu dari Kinan, sedangkan Noni merupakan sahabat baik Kogi sejak kecil. Mereka semua kecuali Noni berpindah dari Jakarta dan melanjutkan kuliah di kampus yang sama di kota Bandung. Kinan, Kogi, Eko, dan Noni akhirnya menjadi sahabat baik. Hingga akhirnya Kogi dan Kinan memiliki rasa kagum antara satu sama lain dan mulai mengalami perubahan. Dengan kata lain, tanpa memiliki kesempatan untuk bersuara, mereka sudah meletakkan hatinya masing-masing, akan tetapi keadaan saat itu memang tidak memungkinkan untuk mereka saling berbagi rasa. Kogi sudah mempunyai kekasih bernama Joshua, atau Kogi memanggilnya Ojos. Kinan yang saat itu belum memiliki kekasih. Bagi pewatakan dalam novel ini mempunyai watak seperti Kogi, Kinan, Noni, Eko, Kerel, Lakshmi, Wanda, dan Remy. Kelebihan novel Perahu Kertas adalah novel ini mengusung terus persahabatan sekaligus percintaan berbalut mimpi, harapan, dan cita-cita yang dikemas secara rapi. Konflik yang dimuat sentiasa membuat pembaca juga terhanyut dalam cerita. Pilihan kata dan gaya bahasa yang dituangkan pun bersifat ringan, sederhana, dan menyesuaikan kondisi masyarakat pembaca di masa kini, hingga cerita dalam novel ini pun dapat dinikmati, dipahami secara baik dari berbagai kalangan pembaca, mulai dari remaja sehingga dewasa. Selain itu, novel ini mengandungi nilai pembelajaran yang banyak yang dapat dipetik dan diterapkan dalam kehidupan seharian. Hal itu diantaranya harus tetap semangat dalam meraih apapun mimpi dan cita-cita. Tetap percaya bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur dan menetapkan, tidak pantang menyerah, dan serta memahami jati diri. Kemudian banyak pula sisi positif dan artis dari sebuah kehidupan yang bukan hanya menceritakan kisah remaja, melainkan mengisahkan kehidupan 4 remaja yang memiliki kaitan dalam lingkungan. Adapun pengabaran setting dan waktu bisa dikatakan cukup terperinci, tetapi masih dalam batas yang wajar. Bagi kelemahan novel
perahu kertas ini. Kelemahan novel dalam perahu kertas terletak pada latar tempat yang kerap kali berubah dan berpindah bagi sebagian pembaca. Hal itu akan membuat bingung dan dalam memahami latar tempat yang ada dalam dialog-dialog watak, terkecuali latar tempat yang memang sudah dijelaskan pada alur cerita. Hal tersebut memerlukan konsentrasi yang tinggi bagi pihak pembaca dan pemahaman untuk mengidentifikasi latar tempat dalam cerita. Tidak hanya itu, ada pula beberapa penggalan cerita yang mana alur ceritanya cenderung menulis alias itu-itu saja sehingga menimbulkan ekspresi kurang memikat. Hal ini akhirnya mendatangkan rasa bosan dari para pembaca saat hendak menyelami novel. Kesimpulannya, di novel karya D. Lestari ini kita dapat mengambil berbagai pengajaran yang terdapat di dalamnya. Hal itu seperti bersikap rasional bahwa memang kenyataan tidak semua hal yang kita impikan atau cita-citakan akan terwujud. Dengan kata lain, menerima realiti hidup yang sesungguhnya. Kemudian kita harus bijak dalam memutuskan suatu hal sebab di setiap pilihan tentu mempunyai risiko yang tersendiri. Intinya dalam sebuah pencapaian adanya proses panjang serta berbagai jenis halangan. Melalui proses itu kita diuji apakah kita mampu untuk menghadapi atau berhenti di tengah jalan dan pasrah akan semuanya.